guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Banyak orang, setidaknya miliaran, termasuk jin dan master, seorang pria kuat dengan 10 tingkat kekuatan supernatural, dan bahkan saya telah berkonspirasi melawan raksasa abadi. Meskipun skema itu tidak berhasil dan membiarkannya meledakkan dunia, saya masih menarik sisa-sisanya energi. Saya mendapatkan pengalaman latihannya, tetapi kebijaksanaannya jauh lebih rendah dari Anda. Kerja sama dengan saya benar-benar berbahaya. Ketika binatang suci pemakan jiwa mendengar Fang Han meminta keuntungan, dia terdiam beberapa saat, dan kemudian berseru. Karena itu berbahaya, maka jangan bekerja sama. Kalau begitu biarkan aku melihat melalui formasi dewamu, Soul Devouring Demon Realm. Kata Fang Han bergerak dengan santai, mengungkapkan aura yang menakutkan. Dan telapak tangannya tiba-tiba meledak, dan itu berubah menjadi 6 monumen yang mirip dengan para dewa, tetapi mereka jauh lebih kecil. Tapi Xuan Miao sama dengan Xuan Miao, berputar di sekitar tubuhnya. Setengah dari tubuhnya yang abadi, menyatu dengan monumen dewa bermata 6, dan dewa Dava yang dianugerahkan, masih dapat mengembangkan misteri dan kekuatan senjata ajaib ini. Kamu juga memiliki monumen menganugerahkan dewa, dan kamu juga telah menyempurnakan monumen dewa bermata 6 yang dianugerahkan. Kata binatang pemakan jiwa terkejut, dan matanya menoleh beberapa kali, namun, dewa yang Anda anugerahkan tidak lengkap, hanya setengah kekuatan, lebih baik tidak mempelajari kelengkapannya. 6 monumen para dewa tidak akan pernah menjadi disempurnakan menjadi artefak Tao. Saya tidak punya banyak waktu, atau begitu banyak materi. Fang Han mengangkat tangan lain dan melambaikannya 2 kali. Oke, kamu menunjukkan manfaatnya. Tidak ada lagi omong kosong. Tubuh abadi. Wajah binatang suci yang melahap jiwa bahkan lebih terkejut. Ada begitu banyak rahasia di tubuhmu? Tidak, ini bukan ranah tubuh abadi, tetapi hanya setengah dari tubuh abadi. Bagaimana ini dibudidayakan? Di sela-sela seruan, dia melihat wajah Fang Han agak menyeramkan, dan segera mengangkat tangannya. Tas harta karun ajaib dibalik di tangannya, bagian dalamnya transparan, dan ruang kecil bisa terlihat samar-samar, menumpuk seperti gunung, semua adalah yang dan murni. Ini 1 juta pil yang murni, yang saya dapatkan dari membunuh orang. Pemakan jiwa menjilat bibirnya. Bagaimana? 1 juta pil yang murni cukup untuk membeli senjata Tao. Apakah ini berharga? 1 juta pil yang murni. Gumam Fang Han menggosok jarinya, dan dia memang sedikit bersemangat. 1 juta pil yang murni setara dengan 10 miliar pil matahari putih di dunia besar Xuan Huang. 10 miliar, memang mungkin untuk membeli alat Tao. Dan bahkan jika itu adalah 10 miliar pil bayang, tidak mungkin untuk membeli 1 juta pil yang murni. 1 juta pil yang murni membutuhkan raksasa di alam kehidupan abadi, dan itu dapat dipadatkan dengan memadatkan beberapa jiasi. Kata binatang pelahap jiwa menimbangnya. Lempar ke sini, kata Fang Han langsung. Itu tidak mungkin, bagaimana jika kamu mendapatkan 1 juta yang dan murni ini dan berubah pikiran? Aku tidak percaya, kamu berani menyinggung istana bintang janji. Soul Devouring Saint Beast meraih tangannya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Saya selalu punya prinsip, yaitu jika tidak menguntungkan tangan saya, meskipun terlalu besar, tidak akan berpengaruh apa-apa. Kata Fang Han tenang dan santai. Dengan cara ini, aku memiliki sumpah jantung iblis di sini. Kamu dan aku bersumpah demi sumpah jantung iblis ini, bekerja sama satu sama lain untuk menangani istana bintang janji. Aku akan memberimu jutaan pil yang murni ini. Kata binatang suci pemakan jiwa tiba-tiba membuka mulutnya. Dengan semburan, awan darah hitam keluar, dan darah hitam terus menggeliat, dan akhirnya membentuk awan hati. Ini adalah sumpah setan hati. Anda dan saya masing-masing menggunakan setetes darah kita sendiri untuk meninggalkan sumpah dalam sumpah setan hati.
Mereka yang melanggarnya akan terjerat oleh setan hati abadi dan tidak lagi dapat mencapai jalan besar. Fang Han melihat hati misterius ini dan tidak bisa menahan senyum. Tanpa diduga, Anda benar-benar tahu sihir hati besar paling misterius di 3000 dao besar. Saya tidak tahu tingkat kultivasi apa yang telah Anda capai. Tapi melihat pada apa yang Anda rasakan, Anda bebas dari hati yang tertinggi. Kamu tahu sihir hati yang besar. The Soul Eater Saint Beast merasa Fang Han misterius dan tidak dapat diprediksi. Tidak masalah jika kamu tahu sedikit. Aku menandatangani sumpah setan hati ini denganmu. Sumpah Heart Demon ini adalah bahwa kedua belah pihak menandatangani perjanjian dengan Heart Demon mereka sendiri. Jika mereka melanggar sumpah, mereka akan digigit setan hati. Sangat berbahaya. Saat dia berbicara, Fang Han menjentikkan jarinya, dan aliran darah keluar dari tubuhnya dan melesat ke jantung. Dia segera merasakan kekuatan misterius muncul. Ayo bersumpah bersama, untuk berurusan dengan kelompok Istana Bintang Janji bersama, untuk sementara membentuk aliansi, setelah berurusan dengan kelompok orang ini, pergilah dengan cara kita sendiri, jika kamu menyesal, mati di bawah keterikatan iblis hati. Pemakan jiwa berteriak, ini baik, kata keduanya menandatangani sumpah di hati ini pada saat bersamaan. Setelah itu, jantung meledak, membelah dua vitalitas gelap dan memasuki tubuh keduanya. Haha, sumpah Heart Demon ini tidak ada gunanya bagiku. Aku bisa melarutkan Heart Demon kapan saja. Karena aku sama sekali bukan manusia, tapi pemakan jiwa. Tapi orang, terutama biksu, itu berat. Bahkan jika tubuhmu dapat diselesaikan, vitalitasmu akan sangat terluka. Gumam binatang suci pemakan jiwa sangat gembira ketika dia melihat Fang Han menandatangani sumpah setan hati. Kamu adalah binatang yang licik, kamu tidak tahu. Aku telah berkultivasi ke alam iblis kuno, tanah murni kebahagiaan, dan tubuh peta Huangquan. Dengan gerakan apapun, aku bisa memperbaiki sumpah iblis hati. Fikir Fang Han juga secara alami ada di dalam hatinya. Itu adalah Sui Liang, binatang suci pemakan jiwa pasti tidak akan dibatasi oleh sumpah hati iblis. Dan dia juga tidak akan dibatasi oleh sumpah jantung iblis. Tapi dia tidak tahan sekarang dan menunggu sampai akhir. Setelah membuat sumpah setan hati, binatang suci pemakan jiwa tertawa dan melemparkan tas ajaib di tangannya. Kita berdua akan bekerja sama untuk sementara. Setelah berurusan dengan kelompok orang ini, itu akan menguntungkan 1,5 orang, dan kemudian kita akan pergi dengan cara kita sendiri. Oke, Fang Han melihat kantong harta ajaib terbang keluar, alih-alih mengambilnya dengan tangannya, dia mengirimkan Qi yang langsung membungkus kantong harta ajaib dan mengedarkannya. Setelah memeriksa gerakan di dalam, dia menemukan banyak yang murni tidak bisa menahan senyum di wajahnya, dan kemudian itu dimasukkan ke dalam Huangquan Tu. Teman Taois sangat berhati-hati. Wajah Taois berpakaian hitam dalam inkarnasi binatang suci pemakan jiwa berkedut, tetapi itu tidak melakukan apa-apa dengan pil yang murni ini, karena telah melihat bahwa di depan orang-orang seperti Fang Han, tidak mungkin untuk lakukan trik kecil ini. 1 juta pil yang murni, sangat berharga untuk menyingkirkan 2 raksasa abadi. 34 murid jin dan ini, seorang master dengan kekuatan magis dari 9 langit dan bumi, masih berharga. Saya akan menemukan kesempatan untuk menelan 2 raksasa, dan itu akan dapat mempromosikan ke tubuh abadi, dan kemudian menggunakan sumpah iblis hati, sehingga buku yang mematikan ini akan sangat terluka dan menelannya. Ribuan pikiran melintas di jiwa binatang suci itu, dan itu tidak stabil. Rekan pemakan jiwa harus membuka pintu untuk kenyamananku dan melihat di mana 2 raksasa zaman itu. Mari kita mulai, kata Fang Han. Oke, binatang suci pemakan jiwa tiba-tiba menghilang, dan kabut ajaib di depan Fang Han mulai menghilang. Chang Ying, mengapa binatang suci pemakan jiwa tidak hidup dengan buku takdir? Dalam kabut iblis yang bergulir, 2 wakil kepala Aula Beidou mengorbankan hidup mereka, dan mereka menunggu Fang Han bertarung melawan binatang suci pemakan jiwa.
Nelayan yang baik mendapat manfaat, tetapi tidak ada gerakan setelah waktu yang lama, dan bahkan binatang suci pemakan jiwa tidak menyerang mereka. Saya juga terkejut. Mungkinkah sarjana kematian itu telah musnah? Tidak. Bahkan jika dia hancur, akan ada gerakan besar, atau dia menunggu kita melakukannya. Dia juga dapat mengumpulkan keuntungan. 2 wakil ketua Aula. Saya merasa bahwa sarjana kematian itu pasti mencoba berkomplot melawan istana bintang janji kita. Itu pasti tidak dapat diandalkan. Dia pasti ingin kita melakukannya terlebih dahulu dan melawan binatang pemakan jiwa sebelum mengambil kesempatan. Pilih yang termurah, kata Wang Fulong mengeluarkan pemikiran dewa. Lebih baik menjadi kuat dulu, baru kita akan menderita. Orang ini tidak dapat diandalkan. Kami secara alami akan memiliki kesempatan untuk berurusan dengannya di masa depan, tetapi kami akan berurusan dengan binatang suci pemakan jiwa terlebih dahulu. Chang Ying berkata dengan pikiran ilahi. Jika Anda tidak menyinggung orang ini, saya tidak akan mengeluarkan 100.000 matahari murni. Yang akan mengubah saluran untuk Anda. Tetapi pil matahari murni dari istana bintang janji saya tidak begitu mudah untuk dapatkan. Saya akan membiarkan dia meludahkannya dengan keuntungan di masa depan. 100.000 matahari murni, saya perlu mengumpulkan 10 tahun untuk memurnikannya. Anda pikir itu sangat mudah. Oke, Anda siap untuk keluar formasi. Binatang suci penipu jiwa ini sebenarnya telah disempurnakan menjadi formasi besar para dewa, sulit untuk ditangkap hari ini, dan kita harus memanggil master untuk datang. Jie, kamu ingin keluar dari formasi, bagaimana mungkin? Formasi Dewa Anugerahku tidak begitu bisa dirusak. Tepat di bawah bayang-bayang Chang Ying dan Luo Shuibei dan 34 murid sejati Jindan, ketika Wang Fulong hendak melakukannya, tekanan di langit meningkat tajam, dan 6 monumen para dewa berukuran puncak ditekan dengan keras. Tekanan menyebabkan orang-orang ini meledak terus-menerus. Tidak. Binatang suci pemakan jiwa telah melakukan sesuatu pada kita. Ekspresi Chang Ying, Luo Shuibei bergerak, dan dia berteriak pada saat yang sama. Janji bintang, kitab surga. Tiba-tiba, dunia kelahiran di atas kepala mereka, buku janji bintang benar-benar membuka cahaya bintang untuk menerangi sekitarnya, dan bahkan membungkusnya dengan monumen Dewa Anugerah bermata 6, ingin mengumpulkan 6 monumen Dewa Anugerah besar secara langsung. Fang Han kebetulan melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, dia menerima roh binatang suci pemakan jiwa di benaknya. Apakah kamu tidak membantu sesama Taois? Oke, lapisan kabut ajaib tiba-tiba menyelimuti tubuh Fang Han. Ketika kabut ajaib menghilang, dia benar-benar berubah menjadi seorang Tao berpakaian hitam, yang ternyata persis sama dengan Tao yang berubah menjadi binatang suci pemakan jiwa, bahkan berbicara pun sama. Pada saat yang sama, Fang Han juga mengeluarkan senyum aneh Jie. Anda ingin merebut monumen Dewa Anugerah saya, Anda hanya mencari kematian. Hari ini saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya Dava Dewa Anugerah. Dia berpura-pura menjadi suara binatang suci pemakan jiwa. Ketika pemakan jiwa melihat pemandangan ini dalam kegelapan, dia hampir melompat kaget. Ini, bagaimana pria ini berubah menjadi penampilanku? Pantas saja dia juga pelahap jiwa lainnya. Tidak, dia memiliki senjata ajaib di tubuhnya, dia bisa berpura-pura. Bayi yang baik. Awalnya, saya ingin mengungkap identitasnya dan memberitahu orang-orang di Istana Bintang Janji bahwa dia telah bergandengan tangan dengan saya, dan benar-benar menghentikan retretnya, tetapi saya tidak berharap dia melakukannya.